dakwah salafiyah, dakwah yang berkaitan dengan kaum salaf, yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa mereka, yaitu tabi'in. Berarti dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah yang berbicara tentang sikap dan cara beragama dari al-muhajirin wal ansar. Jadi dakwah salafiyah, dakwah manhajiyah yang menjelaskan perjalanan kehidupan para sahabat secara ilmu dan amal serta dakwah, dalam menjelaskan Islam secara menyeluruh. Dan manhaj mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mendahulukan wahyu dari Alkitab dan wahyu dari As-Sunnah. Siapa saja yang perkataan dan perbuatannya lahir dan batin yang menyelisihi atau menyalahi Alkitab dan Sunnah, maka ia tertolak. Sepanjang perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka tidak membagi agama dengan mazhab, mazhab pulan, tidak. Mereka mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah, tidak keluar dari situ. Apabila tidak ada di dalam Alkitab dan Sunnah, maka ijma mereka. Apabila tidak ada ijma dan ada sesuatu permasalahan, maka mereka berijtihad. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya, Abu Basrah, kalau saya tidak salah ingat dia, Abu Basrah dengan ba sad ra ta marbutah, Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah
radhiyallahu anhumah. Lalu Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, gunung At-Tur Sina, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu apa? Wahyu Taurat. Kalau pertama Nabi Musa dinyatakan oleh Allah sebagai orang pilihan Allah dan diutus sebagai Rasul, itu di Bukit Tua. Tapi Gunung Tur, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Maka Abu Basrah berkata kepada Abu Hurairah, kalau engkau bertemu denganku sebelum engkau ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Dijelaskanlah oleh Abu Basrah. Mengapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, lihat itu, dibawakan hujjahnya. Nabi SAW pernah bersabda, la tushaddur rihal. Tidak boleh diikat kendaraan untuk mengadakan perjalanan menuju satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan atau keberkahan, illa kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, wa masjidi, wa masjidil Aqsa. Diam Abu Hurairah mentakrirnya. Tidak ada, oh enggak begitu, pemahamannya begini. Enggak, kata fulan begini. Enggak. Lihat, ini manhaj. Sukut Abu Hurairah. Menerima, taslim. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang rawi dari hadis itu. Radhiyallahu anhum jami'an. Menerima. Yakni seandainya, kata Abu Basrah, engkau berjumpa denganku sebelum engkau berangkat ke At-Tur, pasti engkau tidak akan ke sana. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal. Tidak boleh dipersiapkan kendaraan untuk berangkat ke suatu tempat yang diyakini tempat itu memiliki keutamaan dan keberkahan, kecuali kepada 3 buah masjid. Boleh kita mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan, atau kalau sekarang biaya, uang, dan merencanakannya untuk berangkat ke tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu 3 buah masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Iliya atau Masjidil Aqsa. Kepada salah satu dari 3 tempat itulah dibolehkannya. Ke Tur, ke gua Kahfi dan lain-lain, ke ke gua Tur, gua Hira dan lain-lain, tidak boleh. Tidak boleh. Lihat manhaj sahabat. Dari sini keluarlah sejumlah faedah, tapi yang kita batasi mengenai manhaj para sahabat, tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan apabila dibacakan hadis
dan itu tepat benar adanya, maka mereka menerimanya. Abu Hurairah diam, tidak membantah Abu Basrah sama sekali. Berarti mentakrirnya. Gak ada pakai ra'yu, pakai ini, ada qala fulan, menghukumi hadis. Manusia menghukumi hadis, tidak boleh. Hadis menghukumi kita. Jangan kita menghukumi hadis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis sunnahlah yang menghukumi kita. Lihat manhaj para sahabat. Sukut, diam Abu Hurairah. Menerima apa yang dikatakan Abu Basrah radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sana banyak contoh yang lain lagi. Oleh karena itu dakwah seruan kepada berpegang kepada mazhab sekarang ini yang diikuti oleh pemuda-pemuda yang baru belajar. Ini adalah seruan yang batil karena menyelisihi dakwah salafiyah, dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau saya bawakan contohnya satu persatu, dan saya tahu insyaallah ta'ala habis waktu kita, pelajaran kita. Barangkali di lain waktu kita sambung lagi. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan mengenai dakwah salafiyah adalah dakwah manhajiyah. Mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum sebagai penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. yakni intinya manhajus sahabah, manhaj para sahabat itu adalah manhajur Rasul. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya yang sangat terkenal adalah hadis mutawatir mengenai iftiraqul ummah, berpecah belahnya umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-firqah an-najiyah, ia adalah al-jamaah dengan bentuk mufrad. Yang dimaksud jamaah para sahabat ditafsirkan oleh hadis yang lain, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku pada hari ini berada di jalan tersebut bersama para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa manhajus sahabah manhajur Rasul. Dalil yang lain, balighu anni walau ayah, menunjukkan bahwa para sahabat penyambung lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, liyuballighish syahidu minkumul ghaib,
hendaklah orang yang hadir di antara kamu, yakni pada hari ini, pada Hajjatul Wada, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menjadikan para sahabat sebagai duat, para da'i yang menyampaikan risalah beliau dari Rabbul Alamin, dan menunjukkan bahawa para sahabat bertabligh sebagai muballigh yang menyampaikan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa manhajus sahabah manhajur rasul. Apabila manhajus sahabah adalah manhajur rasul, maka ia tidak akan keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan manusia. Kemarin saya bawakan kisah Abu Basrah Al-Ghifari, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yang tinggal di Mesir di kemudian hari dan wafat di sana, dengan Abu Hurairah rawiyatul Islam, rawinya Islam, dan al-hafiz pertama di dalam Islam, muhaddisnya Islam. Ketika Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Basrah bertanya, engkau dari mana? Dijawab oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, dari At-Tur, yakni gunung. At-Tur artinya jabal. Tetapi dari satu sisi ma'ruf Tur Sina atau Tur Tua, tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Ada yang mengatakan ini tempat di mana pertama kali Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Ada yang mengatakan bahawa ini Tur Sina ketika Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Wallahu a'lam. Tetapi intinya Abu Hurairah berangkat ke sana. Maka Abu Basrah mengatakan, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau berangkat ke sana, ke At-Tur, pasti engkau tidak akan berangkat pergi. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar, berarti Abu Basrah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan dipersiapkan kendaraan atau jangan diberangkatkan kendaraan illa ila salasati masajid, kecuali kepada 3 buah masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ragu sebagian rawi. Dan Abu Hurairah mendengar itu taslim, menerima. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita
berangkat ke satu tempat untuk mencari keberkahan dan keutamaannya, dengan keyakinan bahwa tempat tersebut suci, memiliki keutamaan, kecuali hanya kepada 3 buah masjid saja. Ini berangkat menuju tempat, bukan berangkat menemui orang, beda. Kalau misalnya di Tur itu ada seorang ulama muhaddis, rawi hadis, kemudian para pelajar berangkat ke sana untuk menerima riwayat dari mereka, tidak terkena hadis itu karena mereka berangkat bukan karena tempat, tapi karena orang, untuk menuntut ilmu atau berjihad. Tidak apa-apa. Ini ke suatu tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Tidak ada kecuali 3 buah masjid ini. Boleh dipersiapkan kendaraan, diberangkatkan untuk mencari keutamaan dan beribadah di situ. Karena Abu Hurairah mengatakan, "Shallaitu fiha," aku salat di situ. Ditegaskan oleh Abu Basrah, seandainya aku berjumpa denganmu sebelum kau pergi, pasti engkau tidak akan pergi. Dipastikan. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Basrah memang tahu manhaj para sahabat, mereka semuanya. Kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taslim. Luar biasa manhaj ini. Abu Hurairah taslim, dan ia kemudian menjadi rawinya. Dari siapa Abu Hurairah meriwayatkan ini yang termaktub di Bukhari dan Muslim? Dari Abu Basrah. Dari Abu Basrah Al-Ghifari. Karena Abu Hurairah ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW tidak mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi mengatakan qala Rasulullah SAW. Berarti mursal sahabi. Dan ia dapat dari hadis yang tadi dari Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhum jami'an. Berarti para sahabat, begitulah para sahabat, tidak keluar dari sunnah. Apabila telah datang hadis, maka mereka taslim. Abu Hurairah taslim dan menerima. Dan diperkuat, ia meriwayatkan hadis itu di kemudian hari. Yang ia dapat terima dari Abu Basrah Al-Ghifari. Berarti hadis itu awal diriwayatkan oleh Abu Basrah Al-Ghifari. Kemudian disampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkannya dengan menyandarkan kepada Nabi SAW, atau yang dikenal oleh para ulama mursal sahabi, dan ini diterima. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis ini juga mendengar langsung dari Nabi SAW, atau ia dapat dari sahabat yang beredar hadis ini? Kelihatannya dari Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah di kemudian hari tinggal di Mesir dan wafat di Mesir. Ya. Berarti tidak ada satupun tempat yang disucikan atau kalimat yang beredar dikeramatkan, dimuliakan maksudnya, kecuali berdasarkan wahyu. Dan wahyu telah menjelaskan hanya 3 masjid. Ziarah ke tempat, bukan ke orang. Bukan ke orang. Ya, nanti kita lanjut.